Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kelas 8, marilah kita lanjutkan pembahasan berikutnya di bab tekanan zat dan penerapannya, yaitu untuk subbab bejana berhubungan. Kita akan membahas bejana berhubungan. Bejana itu apa? Bejana itu adalah wadah zat cair gitu ya biasanya ya. Nah, untuk hukum bejana berhubungan itu apa? Nah, ketika ada suatu bejana berhubungan, maka permukaan zat cair yang tidak bergerak dalam suatu bejana tersebut atau suatu bejana berhubungan tersebut itu nanti selalu terletak dalam bidang datar. Artinya apa? Permukaan zat cair yang terletak pada yang diletakkan dalam suatu bejana berhubungan, yaitu nanti permukaannya akan datar. Begitu. Nah, akan tetapi hukum bejana berhubungan tidak berlaku jika, berarti tidak permukaannya tidak selalu dalam bidang datar ya. Jika, karena di sini kan hukum bejana berhubungan tidak berlaku jika pada bejana diisi dua atau lebih jenis zat cair. Nah, di sini ada bejana berhubungan, diisi dua jenis zat cair, ada minyak tanah, ada air. Nah, di sini berarti peristiwa ini hukum bejana berhubungannya tidak berlaku gitu. Nah, kemudian ada apa lagi? Tekanan udara pada bejana tidak sama. Kemudian pada bejana terdapat pipa kapiler. Nah, peristiwa-peristiwa ini menyebabkan hukum bejana berhubungan tidak berlaku. Masuk ke rumus ya. Nah, apabila suatu bejana pipa U diisi air dan sedikit minyak. Air dan minyak tidak akan bercampur. Kemudian ketinggian permukaannya juga tidak sama. Ketinggian permukaan air dan tinggi permukaan minyak itu tidak sama. Tapi tekanan zat cair pada kedalaman yang sama itu sama besar. Nah, di sini misalnya di sini kita tarik sampai sini. Nah, itu pada kedalaman ini mereka sini dan sini itu tekanannya sama besar, sehingga diperoleh rumus P1 tekanan pada sini sama dengan tekanan pada daerah sini, P1 sama dengan P2. Nah, tekanan untuk rumus untuk tekanan hidrostatis apa? Masih ingatkah? GH ya. Nah, berarti untuk daerah satu sini, untuk air berarti ρ1 kali G kali H1. Rho-nya rho air, H-nya tinggi permukaan air pada sampai bidang batas begitu. Ini untuk ρ1 dan H1, kemudian ρ2-nya berarti massa jenis zat kedua atau di sini minyak tanah, kemudian ada percepatan gravitasi, kemudian ada H2-nya atau kedalaman zat yang kedua atau kedalaman zat minyak gitu ya. Nah, ini berarti sehingga karena percepatan gravitasinya sama, rumusnya bisa disederhanakan lagi. Jadi ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Itu saja ini. Ingat-ingat ya, ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Nah, selanjutnya contoh soal. Sebuah bejana berhubungan diisi air dan minyak. Jika tinggi permukaan air dari bidang batas 4 cm, nah ini bidang batasnya misalnya sini. Nah, tinggi permukaan air dari bidang batas ke sana 4 cm, satunya berarti 4 cm. Kemudian massa jenis airnya 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyaknya 0,8 gram per cm kubik. Hitunglah tinggi permukaan minyak dari bidang batas. Seperti biasa, ditulis dulu diketahui ρ1 atau rho air ya di sini ya. ρ1-nya 1 gram per cm kubik, kemudian H1-nya 4 cm ini. Kemudian ρ2-nya 0,8 gram per cm kubik. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi permukaan minyak dari bidang batasnya. H2-nya yang ditanyakan. Nah, tadi rumusnya apa?
Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Rho 1-nya dimasukkan 1, H1-nya 4, dikalikan sama dengan Rho 2-nya 0,8 dikali H2, H2 yang dicari. Nah, kemudian dihitung 1 kali 4, 0,8 kali H2 sama dengan 0,8 H2. Sehingga H2-nya yaitu 4/0,8. Nah, 4/0,8 berapa? Dihitung hasilnya 5. Jadi, tinggi permukaan minyak dari bidang batas, tingginya adalah 5 cm. Gitu. Nah, kemudian kalau ditanya selisihnya, selisih tinggi permukaan minyak dari bidang batas dan tinggi permukaan air dari bidang batas, berarti selisihnya berapa? Berarti ya 5 kurangi 4. Kalau ditanya selisihnya ya, berarti 1 begitu. Lanjut, nah selanjutnya yaitu tekanan gas. Perhatikan gambar di sini. Nah, ketika kamu melakukan percobaan seperti ini, gelas berisi air, kemudian atasnya ditutup HVS. Nah, kemudian ketika dibalik, maka kertas HVS tersebut dapat menahan air di dalam gelas. Kenapa? Karena HVS mendapat tekanan dari udara luar. Sehingga HVS tersebut dapat menahan air yang ada di dalam gelas beberapa detik begitu. Nah, selanjutnya penerapan tekanan pada makhluk hidup. Penerapan tekanan pada makhluk hidup yaitu bisa kita lihat atau kita tahu pada transport atau pengangkutan molekul-molekul zat yang melalui membran. Untuk pengangkutan molekul-molekul zat yang melalui membran itu juga termasuk penerapan tekanan pada makhluk hidup. Nah, untuk peristiwa transfer pengangkutan molekul itu berlangsung dengan 3 cara, yaitu yang pertama difusi. Difusi itu apa? Proses perpindahan molekul dari larutan yang memiliki konsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Konsentrasi tinggi itu lebih kompleks, lebih kental seperti itu biasanya. Nah, ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Sedangkan kalau osmosis itu kebalikannya. Proses perpindahan molekul dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi. Selanjutnya, transport molekul, jenisnya yang satu lagi adalah transport aktif, yaitu sistem transportasi molekul melintasi membran sel menggunakan ATP. ATP itu salah satu jenis energi. Nah, selanjutnya penerapan tekanan pada tekanan darah. Nah, tekanan darah kita terdiri atas tekanan darah sistol dan diastol, atau hewan juga ya, sistol dan diastol. Nah, untuk tekanan darah sistol itu apa? Tekanan yang terjadi ketika jantung mengecil atau memompa darah. Jadi ketika set gitu ya, jantungnya mengecil atau memompa darah, itu dinamakan tekanan darah sistol. Nah, sedangkan tekanan darah diastol itu terjadi ketika jantungnya mengembang. Sistol, diastol, atau ketika menerima darah. Gitu. Nah, alat untuk mengukur tekanan darah namanya adalah sphygmomanometer atau kita biasa menyebutnya dengan tensimeter ya. Satuannya mmHg. Nah, tekanan darah normalnya berapa? Tekanan darah normal pada orang dewasa itu 120/80. 120-nya itu sistol. Nah, sedangkan 80-nya yaitu diastol. Selanjutnya, penerapan tekanan pada makhluk hidup selanjutnya yaitu pada tumbuhan. Kita bahas pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan ada akar yang fungsinya menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, air akan masuk ke akar melalui bulu-bulu akar secara osmosis. Nah, osmosis kan tadi ini ya, perpindahan molekul dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naiknya air dari akar ke daun, yaitu apa? Yang pertama ada tekanan akar, kemudian kapilaritas tempurung kayu, kemudian yang ketiga karena adanya daya isap daun. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.